Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini pemimpin kota Primal Chaos berdiri di tengah-tengah ruang hampa. Dia masih memberikan informasi tentang lautan semesta pada Luo Feng. Saat percakapan itu, tiba-tiba pemimpin kota Primal Chaos mengeluarkan bola kristal transparan yang menyilaukan. Dengan nada serius, dia berkata, "Ini adalah informasi yang direkam oleh makhluk agung dari alam semesta primal yang berisi informasi tahap akhir kehancuran di era alam semesta kedua, era alam semesta pertama, dan dua landasan suci. Dan ini merupakan informasi yang sangat rahasia, dan kami membutuhkan ribuan tahun untuk mengumpulkannya. Setelah Anda selesai memahaminya, hancurkan semuanya." "Ya guru," kata Luo Feng sambil mengangguk. Dengan bola kristal transparan di tangannya, Luo Feng menembusnya dengan kekuatan dewanya. Pada saat itu, informasi mengalir ke benaknya. Perhatian pemimpin kota Primal Chaos terfokus pada Luo Feng yang menerima informasi yang telah diberikan kepadanya. "Ini..." Mata Luo Feng membelalak saat dia menatap pemimpin kota Primal Chaos. "Apakah kamu sudah merasakan tekanannya?" Pemimpin kota Primal Chaos tertawa. "Ya," Luo Feng mengangguk berulang kali. Setelah mengetahui semua informasi rahasia ini, Luo Feng merasakan krisis yang meningkat. Alam semesta primal tempat dia berasal memang yang paling lemah. Kekuatan dewanya memang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. "Awalnya, saya bermaksud agar Anda datang ke sini hanya setelah Anda menjadi master alam semesta. Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan pertarungan, tetapi Anda sangat kompeten dalam bertahan hidup. Jika Anda terus mengasah keterampilan Anda, itu akan sangat membantu Anda dalam menjadi master alam semesta," kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng mengangguk. "Ayo pergi." Pemimpin kota Primal Chaos memimpin jalan. Mereka meninggalkan miniatur alam semesta yang diambang kehancuran dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus-menerus berteleportasi pada frekuensi tinggi. Terkadang berjalan di sepanjang lubang cacing alami. Pada hari ke-6 setelah Luo Feng memasuki samudera semesta, di tengah aliran udara kacau yang tak berujung, tepat di depan adalah salah satu tanah berbahaya, kata pemimpin kota Primal Chaos sambil menunjuk ke satu titik jauh di depan. "Itu sungai pasir bergetar. Meskipun tingkat bahayanya jauh lebih rendah daripada 3 negeri paling berbahaya, jika ketahuan lewat tanpa izin, Anda masih akan menghadapi bahaya kehancuran. Bahkan bagiku, saya harus ekstra hati-hati saat menjelajahi tanah itu. Jika kita sangat sombong untuk berteleportasi kemanapun yang kita inginkan di dalam sungai pasir bergetar, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya dimusnahkan." Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. "Di dalam samudera semesta, kita manusia harus mengetahui tanah berbahaya. Totalnya ada lebih dari 3.000 tempat, dan dengan berlalunya waktu, jumlahnya meningkat secara bertahap." Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan melanjutkan, "Lautan semesta benar-benar terlalu besar. Hanya mereka yang berasal dari 2 dasar suci yang tahu banyak tentang tanah berbahaya ini. Tetapi mereka tidak mau berbagi informasi dengan kami," kata pemimpin kota Primal Chaos. Dalam sekejap mata, itu sudah hari ke-8 Luo Feng di lautan semesta. Pemimpin kota Primal Chaos membawa Luo Feng berteleportasi sebelum akhirnya berhenti. "Sebentar lagi kita akan bisa melihat salah satu dari 3 negeri paling berbahaya, yaitu sektor puncak miring. Tanah berbahaya lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sektor puncak miring." Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berdiri di ruang hampa berdampingan dan menatap ke kejauhan.
Luo Feng menyipitkan mata. Wow! Di kejauhan ada gunung yang tinggi. Salah satu puncak telah jatuh ke tingkat pertengahan pegunungan. Seolah-olah suatu keberadaan besar dengan kekuatan tak terbatas telah membelah gunung secara horizontal, menyebabkan puncak tersebut jatuh di tengah-tengah gunung. Dari puncak gunung utama yang licin itu, air terjun besar mengalir turun, mendarat di tengah jalan menuruni gunung. Aliran air menyebar untuk mengisi sekelilingnya, menenggelamkan sebagian kecil dari puncak gunung yang jatuh. Pada saat yang sama, bebatuan kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar puncak gunung itu. Itu adalah sektor puncak miring, jelas pemimpin kota Primal Chaos. Dinamakan puncak miring karena puncak gunung jatuh dengan cara miring seperti ini. Lihatlah bebatuan kecil itu. Dia menunjuk ke bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang terus terbang secara berkelok-kelok di sekitar gunung dan berkata sambil tertawa. Saat ini kita berjarak 100 juta tahun cahaya jauhnya. Mereka tampak seperti batu-batu kecil dari sini. Jika Anda harus menebak, menurut Anda, seberapa besar mereka? Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Batuannya, Luo Feng bergumam pelan. Peta itu tidak memberikan gambaran tentang ukuran bebatuan itu, apakah besar atau kecil. Tetapi jika gunung utama saja setinggi 98,02 juta tahun cahaya, maka berdasarkan proporsinya, kami dapat memperkirakan ukuran batunya. Luo Feng mencoba membayangkan seberapa besar batu itu dengan perkiraan. Saya kira ukurannya akan diukur dalam satuan tahun cahaya, kata Luo Feng, yang sekali lagi terkejut dengan apa yang baru saja dia pelajari. Mendengar itu, pemimpin kota Primal Chaos tertawa. Hahaha, ayo pergi, kita masih sangat jauh dari itu. Kita masih perlu berteleportasi cukup lama. Beberapa saat kemudian, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berhasil mencapai area luar sektor puncak miring. Banyak batu besar terbang dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, saat mereka mengamati pemandangan dari jarak 100 juta tahun cahaya, ini tampak seperti bebatuan kecil. Sekarang melihat mereka dari dekat, mereka begitu besar sehingga praktis tak terukur dan semuanya mempertahankan kecepatan terbang yang beberapa kali kecepatan cahaya. Lihatlah, itu adalah salah satu makhluk hebat dari ras Jiu, salah satu ras puncak dari era alam semesta pertama, kata pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos menunjuk ke binatang di kejauhan. Itu terlihat seperti binatang terbang dengan sayap raksasa ditutupi dengan sisik dan tubuh berwarna merah darah. Itu melihat ke arah mereka. Pemimpin kota Primal Chaos, kata makhluk itu. Mata tunggal binatang terbang itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Lalu dia berpindah secepat mungkin. Ras Jiu, kata Luo Feng. Dia kembali mengingat informasi yang diserapnya. Kemudian mereka melanjutkan berteleportasi berulang kali dan momen panjang lainnya berlalu. Mereka akhirnya mendarat di atas batu angkasa dengan diameter kurang lebih 8,2 tahun cahaya. Wilayah luar dari sektor puncak miring memiliki batuan langit yang tak terhitung jumlahnya dan bebatuan ini terus terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia berdiri di permukaan batu langit dan melihat sekeliling ke ruang hampa di sekitarnya. Namun, berdiri di atas batu langit ini, Anda akan menyadari bahwa semua batu lainnya tampak relatif statis. Luo Feng mengangguk. Pendiri kapok besar saat ini ada di sini, di sektor puncak miring. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan melanjutkan. Jadi, makhluk agung dari ras manusia kita di lautan semesta, sebagian besar berkumpul di sini, di sektor puncak miring. Luo Feng mulai mengerti. Tidak heran pendiri kapok besar tidak menyadari apa yang terjadi sebelumnya di wilayah rahasia Yuan Ao. Ternyata dia ada di sini. Batu langit ini akan menjadi titik pertemuan sementara bagi umat manusia. Tentu saja, master alam semesta dari ras lain, dari aliansi Hong, akan berkumpul di sini juga. Sekarang ikuti aku, kata pemimpin kota Primal Chaos.
Dia membawa Luo Feng pergi melalui transportasi jarak pendek. Siu, mereka mencapai tempat lain yang berjarak 3 tahun cahaya dari batu langit. Di permukaan batuan langit ada lembah yang mencapai sedalam 1 juta mil atau bahkan lebih. Di tengah lembah ini ada sebuah kuil. Di luar kuil ada 2 sosok sedang mengobrol santai ketika mereka melihat Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos datang tiba-tiba. Mereka bergegas menyambutnya. "Pemimpin kota Primal Chaos," kata salah satunya. "Pemimpin kota Primal Chaos, kamu telah tiba. Apakah kamu membawa Luo Feng?" kata yang lain. Saat Luo Feng mendarat di dalam lembah, dia bisa merasakan total 5 master alam semesta di dalam dan di luar kuil. Mereka semua adalah master alam semesta yang pernah dilihat Luo Feng sebelumnya melalui alam semesta virtual. Dari 5 master alam semesta ini, 3 berasal dari ras manusia dan 2 adalah anggota aliansi Hong dan berasal dari ras non-manusia. "Pemimpin kota Primal Chaos!" 3 sosok keluar dari istana untuk menyambut mereka. Jelas muncul karena pemimpin kota Primal Chaos adalah sosok dengan posisi yang sangat tinggi. "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, selamat datang di sektor puncak miring." Tawa ramah terdengar. Ini adalah seseorang yang familiar dengan Luo Feng, master tuan terpencil. Di dalam istana, 7 master alam semesta duduk mengelilingi meja bundar. "Kami semua datang dari sektor puncak miring untuk menemuimu karena tahu kau ada di sini." Master tuan terpencil tersenyum. Keduanya adalah garis keturunan guru origin. Salah satunya adalah murid dari master kegelapan dan yang lainnya adalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos. Jadi mereka secara alami dekat. Luo Feng melihat sekeliling. "Master Penggong, master kegelapan mutlak, master batu kapur, master penjara roa, master Firestone, terima kasih telah menyambut saya di sini. Ini adalah pertama kalinya Anda memasuki lautan semesta. Kami pasti belum menyambut Anda di sini." Master Penggong mengelus janggutnya dan tersenyum. Beberapa master alam semesta memasuki area perairan atau area internal sektor puncak miring. Butuh setidaknya 100 tahun, terkadang bahkan 1 era, hanya untuk terbang karena mereka harus menghindari tempat berbahaya. Itulah mengapa mereka tidak ada di sini. Luo Feng mengangguk. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng memasuki samudera semesta. Jadi menurut tradisi, pemimpin kota Primal Chaos melambaikan tangannya dan cangkir anggur muncul di depan semua master alam semesta. Sudah ada anggur di dalamnya. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan berkata pada muridnya, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kami berharap Anda memiliki harta sejati dan kehidupan kekal yang tak ada habisnya." 5 master alam semesta lainnya mengikuti. "Harta karun sejati dan hidup kekal yang tak ada habisnya." Luo Feng mengangguk. "Harta karun sejati dan kehidupan kekal yang tak ada habisnya." Dia tahu tentang tradisi ini juga. "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, meskipun kami berharap Anda mendapatkan harta karun sejati dan kehidupan kekal yang tak ada habisnya, saya memiliki beberapa peringatan untuk Anda berikan," kata Master Firestone. Luo Feng mengangkat alisnya dan tersenyum berkata, "Silakan, lanjutkan, Master Firestone." Suara Master Firestone bergema di istana. "Kekuatanmu cukup untuk melihat area luar sektor puncak miring dengan master alam semesta lainnya. Namun, tidak cukup hanya berpetualang dan mendapatkan harta karun sejati. Master tertinggi semesta dari era alam semesta pertama, semuanya mania. Jika kamu bertemu salah satu dari mereka, kamu mungkin akan mati. Tentu saja kamu memiliki banyak tubuh, tetapi harta sejati dengan tubuh manusiamu mungkin hilang. Saya pikir harta karun sejatimu sangat berharga." Luo Feng menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa Master Firestone ini terus terang. Dia tahu dia tidak cukup kuat, tapi tidak perlu terlalu jujur. "Itu benar. Makhluk agung dari era alam semesta pertama memang gila. Mereka mungkin menghantui Anda sampai mati," kata Master Tuan terpencil. "Kami tidak bisa menyalahkan mereka. Ada beberapa generasi inkarnasi di alam semesta.
Bahkan jika mereka dapat selamat dari ledakan dahsyat alam semesta asli, makhluk agung dapat hidup paling banyak untuk 3 inkarnasi. Ketika waktunya telah tiba, semua makhluk agung era alam semesta pertama akan mati, termasuk para master tertinggi alam semesta, kata Master Kegelapan Mutlak. Itu benar, paling banyak hanya 3 era. Lihat saja miniatur alam semesta yang rusak itu, dan kamu akan tahu berapa banyak master tertinggi alam semesta yang telah meninggal. Hampir tidak ada yang bisa hidup lebih dari 3 inkarnasi. Kecuali 2 tempat suci. Itu hanya 2 alam semesta. Luo Feng mengangguk. Memang ada banyak misteri di samudera semesta. Mengapa hanya 3 inkarnasi? Dan mengapa 2 tempat suci itu pengecualian? Pertanyaan ini berputar di kepala Luo Feng. Era alam semesta pertama menghadapi kepunahan, jadi mereka melatih diri mereka dengan kegilaan. Tanpa ragu, kamu hanya bisa memutus lingkaran jika kamu menjadi lebih kuat. Lagi pula, kedua tempat suci itu berhasil, jadi tidak ada yang mau menyerah. Luo Feng, kamu harus berhati-hati terhadap makhluk agung dari era alam semesta pertama, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ya guru, Luo Feng mengangguk. Tidak hanya dari era alam semesta pertama, kamu juga perlu menandai semua master alam semesta tingkat atas itu. Kamu harus menghindarinya, dan juga 2 tempat suci. Kamu perlu menghindari semua orang dari 2 tempat suci. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, kata Master Firestone. Luo Feng mengerutkan kening. Aku tahu kamu kesal, tapi ini untuk kebaikan kami dari Aliansi Hong. Jika Anda mengalami bahaya, laporkan ke alam semesta virtual, dan sistem alam semesta virtual akan memberitahu semua makhluk agung di Aliansi Hong. Makhluk agung yang paling dekat dengan Anda akan tiba di sana secepat mungkin, kata Master Firestone. Saya mengerti. Luo Feng menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Dia memang sedikit tidak senang, tapi dia tidak membela diri. Dia ingin membuktikan dirinya dengan prestasinya. Segera, Master Tuan Terpencil, Master Penggong, Master Kegelapan Mutlak, Master Firestone, dan Master Penjara Roa meninggalkan istana dan mulai berpetualang melalui sektor puncak miring. Master Penjara Roa dan Master Firestone sedang berbicara di luar angkasa di area puncak miring. Luo Feng tidak begitu lama. Firestone, kenapa kau begitu kejam barusan? Kata Master Penjara Roa. Kenapa? Kenapa kau harus menjadi kurang kejam? Apa hanya karena pemimpin kota Primal Chaos? Selain itu, aku tidak salah. Hidung Master Firestone mengebuskan api. Luo Feng melawan Master Banov sebelumnya. Master Banov pandai ilusi dan buruk dalam serangan material, dan dia bahkan tidak memiliki teknik tertinggi. Bagaimana Luo Feng melakukannya? Dia masih ditekan, dan dia hampir tidak bisa menyaingi Master Banov dengan miniatur alam semesta itu, kata Master Firestone. Tapi miniatur alam semesta itu membunuh semua kesatria alam semesta dengan 1 tembakan, kata Master Penjara Roa. Dia hanya bisa membunuh yang lebih lama, kata Master Firestone. Miniatur alam semesta seperti harta karun sejati tipe domain. Ia hanya bisa membunuh yang lemah. Tapi bagaimana dengan yang kuat? Itu hanya bisa membantu, dan teknik tertinggi semacam itu membutuhkan banyak energi. Master Firestone menghirup api lagi saat dia melanjutkan. Aku terlalu baik. Dia salah satu yang terlemah. Orang-orang kuno dari era alam semesta pertama semuanya gila, dan semua orang dari 2 tempat suci dapat menghancurkannya. Apakah aku salah? Jika dia mati, harta sejatinya akan dirampas. Berapa lama dia berlatih? Harta sejatinya mungkin diberikan oleh umat manusia, sementara kita harus berusaha keras untuk mendapatkan ketika menjadi master alam semesta. Namun dia memiliki begitu banyak setelah menjadi master alam semesta. Tunggu dan lihat saja, dia akan dihancurkan. Ya, dia memang lemah, kata Master Penjara Roa sambil menundukkan kepala raksasanya. Dia manusia, jadi gurunya pemimpin kota Primal Chaos akan menyelamatkannya setiap kali dia dalam bahaya. Tanpa gurunya,
dia pasti akan terbunuh di sektor puncak miring, kata Master Firestone. Scene berganti. Hanya Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos yang tersisa di istana. Luo Feng, aku juga akan pergi berpetualang. Hubungi saya melalui dunia maya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ya guru, Luo Feng mengangguk. Oke, pemimpin kota Primal Chaos melirik Luo Feng tersenyum dan menghilang. Luo Feng melihat kembali ke istana. Dia satu-satunya di sini sekarang. Tampaknya makhluk agung di samudera semesta memang mengasah diri mereka sendiri. Saya perlu mempelajari informasi tentang sektor puncak miring dan makhluk-makhluk agungnya. Di atas batu di luar istana, Luo Feng menutup matanya dengan menyilangkan kaki dan mulai mengatur informasi dan menyoroti bagian-bagian penting. Luo Feng tampak tenang. Dia tidak terburu-buru untuk berpetualang di area luar sektor puncak miring. Ah, Luo Feng segera mengambil token. Guru tamu kuno yang duduk sedang menghubungiku. Luo Feng menembus token itu dengan sedikit pikirannya. Luo Feng, apakah kamu di lautan semesta? Ya, jawab Luo Feng. Negeri ekstremis yang mana? Tanya tamu kuno yang duduk. Sektor puncak miring. Bagaimana Anda tahu saya berada di salah satu negeri ekstremis? Tanya Luo Feng. Karena mereka memiliki harta paling sejati. Kemana lagi Anda akan pergi? Oke, jika Anda mengalami bahaya, Anda dapat meminta bantuan. Tetapi saya harap Anda tidak melakukannya, kata tamu kuno yang duduk. Aku mengerti, jawab Luo Feng. Scene berganti. Di lautan semesta, jauh di dalam aliran udara yang kacau, di tempat berbahaya yang dikenal sebagai domain Behua Sulan. Sebuah istana mengambang, ada pelayan di istana, semuanya adalah kesatria alam semesta. Disinilah tamu kuno yang duduk benar-benar tinggal. Ada hampir 100 kekuatan di samudera semesta, tetapi tidak ada kekuatan yang ingin mengacaukan tamu kuno yang duduk. Di dalam istana, seorang tetua yang menjulang tinggi duduk di singgasana, dan seorang manusia dengan ekor ular dan tubuh manusia sedang melayaninya. Hahaha, Putih, adik laki-lakimu juga memasuki samudera semesta. Suara tamu kuno yang duduk bergemuruh. Selamat, guru, kata Putih. Masih terlalu dini untuk memberi selamat padaku sekarang. Dia tidak cukup kuat. Tamu kuno yang duduk memandang Putih. Putih, kamu telah mengikutiku paling lama, jadi kamu paling mengenalku. Saudara keduamu mengecewakanku, jadi aku hampir menyerah padanya sekarang. Kamu yang paling pekerja keras, tapi aku tahu Luo Feng memiliki potensi terbesar. Diikuti oleh saudara kedua Anda memiliki potensi paling kecil, tetapi sekarang Anda yang terkuat. Putih membungkuk berkata, saya telah melatih untuk waktu yang lama. Dan saya berada di sisi Anda. Saya telah melihat banyak, jadi saya lebih memahami. Dia memang rendah hati dan tidak pernah pamer. Bahkan Kaisar Api memandang rendah Putih karena dia hanya memandangnya sebagai seorang pelayan. Dia tidak tahu bahwa Putih telah melampaui dirinya. Saya akan memberi Anda kesempatan yang sama yang dimiliki saudara kedua dan ketiga Anda. Pergilah ke lautan semesta. Tamu kuno yang duduk memandang Putih dan mengeluarkan sepotong kayu biru. Aku tidak bisa memberimu harta karun sejati yang paling cocok untukmu. Jadi aku akan memberimu benda aneh ini. Kayu surgawi. Aku sudah memilikinya untuk selamanya. Tapi aku hanya melihatnya sebagai barang koleksi. Kamu seharusnya bisa menggunakan kekuatannya. Tubuh Dewa Putih bergetar. Kesempatan yang sama yang dimiliki saudara kedua dan ketiganya. Dia sudah lama menunggu ini. Ya guru, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan Anda. Putih membungkuk, tetapi suaranya dipenuhi dengan keyakinan. Tamu kuno yang duduk mengangguk. Pergilah. Putih membungkuk lagi sebelum meninggalkan istana. Tamu kuno yang duduk melihat melalui bangsal pintu istana sektor puncak miring di kejauhan, dan dia berkata perlahan, aku sudah menunggu terlalu lama. Scene berganti. Di permukaan batu langit, ada jiwa yang tampak sebesar setitik debu. Itu adalah wujud manusia Luo Feng.
sektor puncak miring. Luo Feng berdiri di atas batu langit dan melihat ke sekeliling ruang hampa luas yang mengelilinginya. Dari jauh, dia bisa melihat gunung utama yang tinggi dan tak terbatas dengan air terjun raksasa yang mengalir dari puncaknya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Luo Feng akan mulai menjelajahi samudera semesta. Sinar radiasi melonjak di mata Luo Feng, membuatnya berkilau seperti kristal. Siu, dia menghilang dari batu langit segera dan muncul kembali di tengah-tengah ruang hampa yang jauh. Setelah itu, dia berulang kali menteleportasikan dirinya dan menyerbu ke bawah menuju domain air tak terbatas yang terbentuk setelah benturan berulang kali oleh air terjun yang mengalir. Domain eksternal sektor puncak miring dapat dibagi menjadi domain luar angkasa dan domain air. Bahaya yang paling umum namun paling menakutkan yang ditemukan dalam domain air di wilayah puncak miring adalah roh aliran air. Luo Feng berdiri tinggi di langit dan mengabaikan domain air yang luas di bawahnya. Roh aliran air tidak memiliki kecerdasan, juga tidak memiliki kesadaran. Mereka hanya memiliki naluri dasar. Mereka hanya akan menyerangmu jika kamu dekat dengan mereka. Roh aliran air di domain air ini akan dapat mengandalkan lingkungannya untuk mendapatkan kekuatan, dan kekuatan seperti itu sebanding dengan master alam semesta, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sangat berhati-hati karena dia langsung bergegas ke domain air di bawahnya, menyebabkan percikan air saat dia mendarat. Wilayah air penuh dengan bahaya, tetapi syarat dengan harta karun. Luo Feng juga menyadari bahwa harta di dalam domain air ada dalam berbagai bentuk. Untuk mendapatkan harta karun, seseorang membutuhkan keberuntungan, kekuatan, dan nyali. Ketika Luo Feng memasuki domain air, kedalaman domain air yang luas dan tak terbatas, sekitar 100 juta tahun cahaya, dengan jumlah besar bebatuan bergelombang, dan tekanan air mencapai tingkat yang sangat menekan. Bahkan, seorang ksatria alam semesta bisa berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tiba-tiba ada satu batu langit yang pelan naik dari bawah, menyebabkan batu di sekitarnya mulai bergetar saat terus muncul secara bertahap. Perlahan, itu berlanjut. Seluruh proses memakan waktu cukup lama sebelum terhenti. Batu langit itu sudah menonjol dengan perkiraan ketinggian mendekati 1 juta kilometer. Kemudian, kedamaian dilanjutkan. Menjadi 100 juta tahun cahaya jauhnya, Luo Feng tidak mendeteksi ada yang salah. Dia terus menjelajahi domain air dengan sangat berhati-hati, dan dia hanya berada di wilayah paling dangkal di domain air. 3 juta tahun cahaya dari Luo Feng, Master Firestone dengan tubuh dewa yang menjulang samar-samar, dikelilingi oleh api, terbang perlahan dalam domain air. Tentu saja dia telah berpisah dengan Master Penjara Roa. Umat manusia mengirim Luo Feng ke samudera semesta, mungkin baginya untuk mengasah keterampilan dan menguatkan dirinya sendiri. Mereka ingin mengembangkan kemampuannya dengan baik. Kami, ras non-manusia dari aliansi Hong, tidak memiliki kesempatan seperti itu. Master Firestone dipenuhi dengan kebahitan. Dia bisa mendapatkan begitu banyak harta karun sejati tanpa harus mengambil resiko. Dikatakan bahwa di tingkat penguasa sektor, dia sudah memiliki beberapa harta karun sejati. Kita lihat saja, lihat berapa banyak masalah yang bisa diciptakan orang ini. Aku pikir dia tidak akan butuh waktu lama untuk mulai memanggil berbagai pihak untuk meminta bantuan. Master Firestone dipenuhi dengan penghinaan. Luo Feng memang memiliki potensi besar, pasti seorang jenius yang luar biasa dengan kekuatan luar biasa, tetapi jelas masih di peringkat terbawah. Jika dia bertemu dengan Master Alam Semesta yang lebih tua, dia akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan mungkin harus mengirimkan panggilan bantuan. Master Firestone menggelengkan kepalanya. Buat keributan, teruskan saja dan buat keributan. Hanya ada satu hal yang aku tidak tahu. Akankah dia bisa mencapai level Master Herring Chang dari ras iblis di masa depan? Meskipun dia tidak senang, Master Firestone tahu bahwa pada saat Luo Feng meminta bantuan, jika dia ada di dekatnya, dia akan segera berlari kemanapun Luo Feng berada untuk memberikan bantuan. Jika dia meminta bantuan dan saya memberinya bantuan,
saya akan bisa memberinya sebagian dari pikiranku. Aku memang tidak senang denganmu, jadi aku akan mengutukmu. Aku benar-benar tidak bisa menemukan sesuatu yang menyenangkan darimu, Luo Feng. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Pikir Master Verseton. Dia berada di kedalaman domain air, berhati-hati untuk menghindari roh aliran air di kejauhan. Roh aliran air semuanya putih, kadang-kadang itu berbentuk aliran udara putih. Di lain waktu mereka berwujud manusia, dan di lain waktu mereka berbentuk binatang buas. Mereka selalu dalam bentuk aneh yang berbeda saat mereka melayang di sekitar domain air. Daerah ini sudah dianggap cukup dalam dan sangat berbahaya. Kesadaran yang tiba-tiba membuat Master Verseton terkejut. Ruang tertutup. Gelombang ruang angkasa di sekitar domain air terhenti dalam sekejap. Master Verseton tahu bahwa ada masalah yang membayangi. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan melihat titik cahaya di kejauhan. Titik cahaya itu tertawa. Tawanya ditransimisikan melalui domain air dan hampir dalam sekejap itu mencapai Master Verseton. Hahaha. Master Verseton dari aliansi manusia di alam semesta primal. Titik cahaya itu adalah bentuk kehidupan yang berwujud manusia. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih berkabut, dan di belakang kepalanya ada cahaya putih melingkar. Di tengah cahaya putih adalah bentuk samar dari bayangan bermata tunggal yang sangat besar. Ras mata surgawi. Master Verseton segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Ras mata surgawi adalah salah satu ras puncak dari era alam semesta pertama dan dikatakan sebagai ras puncak terkuat selama era itu. Dengan total 7 master tertinggi alam semesta dalam rasnya, ras mata surgawi adalah ras yang sangat tertutup dan menakutkan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari kami? Kata makhluk agung dari ras mata surgawi. Tiba-tiba butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, dan butiran yang tak terhitung jumlahnya ini memenuhi area sekitarnya dengan radius 3 tahun cahaya dalam sekejap. Ruang di sekitarnya sepenuhnya telah disegel. Lautan pasir es. Master Verseton mengatupkan giginya dan melihat kembali ke makhluk bentuk manusia yang mempesona dengan cahaya putih. Dengan senandung yang marah, dia menyemburkan api dari lubang hidungnya. Master Anyong, aku belum mendapatkan harta sejati yang luar biasa, dan aku pergi begitu aku melihatmu. Haruskah kamu mengejarku tanpa henti? Hidup itu terbatas, keabadian sulit ditemukan. Melalui pembunuhan tanpa akhir, saya mencari jalan menuju keabadian. Ini adalah satu-satunya jalanku sekarang. Master Verseton, temui azab Anda, kata makhluk itu. Terselubung dalam cahaya putih dengan sinar putih melingkar di belakang kepalanya. Bayangan mata tunggal Master Anyong mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menyerbu ke arah Master Verseton dengan kekuatan penuh. Sialan, kata Master Verseton. Lalu dia meraung marah. Ingin membunuhku dalam mimpimu. Namun dia terus melarikan diri dengan kecepatan penuh, mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Pada saat yang sama di alam semesta primal, tubuhnya yang lain dengan cepat meminta bantuan dalam alam semesta virtual. Sebelumnya saya masih berkomentar tentang permohonan bantuan Luo Feng. Siapa sangka dalam sekejap mata saya akan menjadi orang yang meminta bantuan. Orang gila dari era alam semesta pertama ini, dia benar-benar gila. Bagaimana saya bisa tidak beruntung karena telah bertemu dengan Master Anyong? Master Verseton dipenuhi dengan kecemasan. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi bahaya nyata sekarang. Aku hanya memiliki harapan untuk selamat jika pemimpin kota Primal Chaos atau Master Penggong yang bergegas sekarang. Panggilan untuk meminta bantuan telah dikirim, dan sistem alam semesta virtual mengalihkan panggilan ke Master Alam Semesta dari aliansi manusia yang berada di dalam samudera semesta pada saat itu juga. Di dalam wilayah pegunungan yang dalam dari gunung utama sektor puncak Mirik, Master Verseton memanggil bantuan. Seorang Master Anyong dari ras mata dewa dari era alam semesta pertama sedang memburunya. Saat ini api melesat ke langit. Setiap nyala api memberikan dampak yang cukup kuat untuk memusnahkan Master Alam Semesta. Raksasa biadab ini melintas melewati semburan api yang tak menentu
Aku terlalu dalam, bahkan terburu-buru kembali akan membutuhkan waktu lama. Aku tidak akan bisa datang tepat waktu. Firestone, kamu harus bergantung pada keberuntunganmu. Di tempat lain, Master Anyong. Pada saat itu, Master Penjara Roa dianggap yang paling dekat dengan Master Firestone. Itu berada di suatu tempat di dalam domain air, lebih dari 1 juta tahun cahaya jauhnya dari Master Firestone. Di atas kepalanya yang besar, matanya berkedip. Masalah besar. Aku khawatir kehadiranku tidak akan membuat banyak perbedaan, tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk melihat apakah aku bisa membantu. Master Penjara Roa mempercepat dan menyerbu ke langit. Dengan satu teleportasi, dia berada di langit atas domain air. Setelah itu, dia berulang kali berteleportasi melalui ruang hampa untuk mencapai tujuan yang dituju dalam waktu secepat mungkin. Di tempat lain lagi, Luo Feng juga menerima panggilan untuk meminta bantuan. Sebuah panggilan untuk bantuan. Master Firestone memanggil bantuan. Alamatnya menunjukkan bahwa tempat itu hanya berjarak sekitar lebih dari 3 juta tahun cahaya dariku. Luo Feng memang merasakan kebencian terhadap Master Firestone, tapi mereka berdua bagaimanapun juga sesama anggota aliansi manusia. Seorang Master Anyong bukan orang yang bisa dianggap enteng. Ciu, Luo Feng berteleportasi keluar dari domain air segera, dan setelah itu berteleportasi berulang kali dan dengan cepat bergegas menuju tujuannya. Bersambung, apakah mereka bisa menyelamatkan Master Firestone? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.